Halo agan-agan pencinta RT RW Net yang ingin belajar atau beralih dari kabelan ke kabel fiber. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya memasang fast connector ke kabel fiber. Di sini saya mempunyai kabel fiber yang panjangnya 200 meter dan ujungnya belum terpasang fast connector, masih gundul, belum terpasang. Nanti saya akan berbagi bagaimana caranya untuk pemula dan untuk alat-alatnya. Di sini kita membutuhkan alat untuk pemotong fibernya sendiri, namanya cleaver, fiber cleaver. Ini saya beli di toko online, ini yang murah ya. Di toko online itu waktu itu sekitar 160-an ribu. Sampai rumah kira-kira 170 plus ongkir. Dan saya beli alat ini terpisah semua kan, karena waktu dulu mau beli satu paket itu sebenarnya lebih murah, cuma waktu itu belum ada budget, jadi nyicil satu-satu gitu. Terus untuk alat yang kedua itu ini tang pengupas fibernya, nanti saya contohin gimana caranya. Ini saya beli di toko dekat rumah. Ini harganya dulu sekitar kurang lebih 120, ada yang 40 ribu ada, cuman saya pengen beli yang bagus sekalian buat kedepannya. Terus untuk tang ini nanti untuk memotong seling bajanya di kabel ini, nanti di kabel ini kan ada seling baja ini. Terus untuk yang berikutnya itu senter. Ini senter khusus untuk fiber, untuk mengetahui apakah sambungan kita udah benar atau enggak, dan untuk mengecek apakah kabel fibernya putus atau enggaknya. Terus untuk yang berikutnya itu yang jelas fast connector. Ini nanti ada dua tipe, nanti saya terangkan, dan enak yang mana nanti saya terangkan semua. Ini fokus. Nah, ini fast connector ada dua tipe. Kalau ini kan berbentuk kalau orang bilang pencapit buaya, mulut buaya darat gitu. Fast connector buaya darat. Kalau yang ini buaya kecil, nggak bisa dibuka. Nanti saya terangin enak yang pakai mana. Terus tidak lupa, sebenarnya ini ya nggak wajib, tapi kalau saya wajib lah untuk mengetahui nanti hasil redaman. Biasanya saya memakai redaman di bawah 17. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya juga menyiapkan HTB media converter. Ini ada dua nanti, di tempat server 1, nanti di tempat klien 1. Nanti HTB A dan HTB B. Bentar, saya cari yang satunya. Ini untuk pasangannya. Jadi nanti HTB itu ada dua, HTB A dan HTB B. Ini nanti ketuker nggak masalah, yang penting A ketemu B. Yang A ketemu B. Seandainya ini mau dipasang di rumah
agan semua dari server ini yang ke klien nggak masalah, atau kebalik gini juga nggak masalah. Yang penting intinya HTB itu A ketemu B, A ketemu B itu pasti bisa gitu. Kalau A ketemu A nggak connect nanti kan, karena ini adalah alat yang untuk merubah dari jaringan fiber ke yang mau ke LAN nanti. Oke. Mungkin itu aja. Sebenarnya ada satu lagi nanti itu. Ada satu lagi alatnya untuk khusus untuk mengelupas drop core ya, yang melindungi apa fibernya, kabel fiber. Katakan. Nah, fokus. Oke, ini kan fibernya kecil tuh di tengah, fibernya kecil di tengah. Nah itu nanti ini dikelupas gini kan. Nah ini untuk mengelupas fibernya yang paling kecil. Dan ada lagi satu tang itu untuk mengelupas kulitnya ini. Kulitnya ini nanti cuman tangnya saya cariin ketelisot, nggak tahu kemana, soalnya buat mainan anak. Oke, untuk video ini mungkin cukup untuk penjelasannya. Untuk harga-harganya tadi sekitar, ya kalau beli satu paket ini untuk khusus apa, untuk menyambung fiber, nanti isinya itu ada cleaver, ada untuk cek peredaman, ada senter, ada tang pemotong yang saya jelaskan tadi yang nggak ada ini juga. Terus ada apa lagi ya, itu satu tas itu harganya kalau nggak salah di toko online itu sekitar 500-an lebih dikit, nanti sampai rumah. Kalau order biasanya 550 sampai 560 udah sampai rumah. Ini untuk alat-alatnya yang dibutuhkan. Oke, untuk video yang selanjutnya saya akan mencoba memasang fast connector ke kabel fiber yang masih gundul ini, belum kepasang. Dan saya juga akan mengecek sampai apakah fiber ini atau sambungan saya yang buat sendiri itu bisa digunakan untuk membawa bandwidth dari server ke rumah klien. Mungkin itu aja kan video kali ini tentang alat-alat apa aja yang dibutuhkan untuk menyambung fiber. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan melanjutkan video yang awal tadi, bagaimana cara memasang fast connector ke kabel fiber yang belum terpasang. Oke, langkah pertama kita singkirkan dulu biar nanti fokus ke penyambungan, pengelupasan. Oke, langkah pertama kita pisahkan drop core-nya dari fiber. Nanti ini kita selingnya kita pisahkan dulu, dipotong boleh, ditekuk juga nggak apa-apa, tergantung nanti enaknya gimana. Terus kalau agan-agan belum punya untuk tang pengelupas pembungkus fibernya, itu bisa menggunakan cutter untuk membelah di tengahnya. Setelah terbelah gini, nah itu fibernya kan di tengah. Untuk fibernya kan di tengah, nanti kelihatan kan. Nanti untuk fibernya di tengah kita kelupas. Caranya kita tarik kanan kiri bersamaan. Fibernya nanti tersisa di tengah, dikira-kira aja panjangnya seberapa, lalu kita potong samping.
ini kalau tidak punya tang khusus untuk mengelupas drop core-nya, kabel pembungkus drop core. Oke, terlihat ini fibernya rentan banget ini, awas. Salah sedikit pasti patah. Soalnya ini kaca. Lalu kita kelupas dengan tang khusus untuk pelupas ini. Kita kira-kira 2 cm segini. Nanti kita tarik ke pelan-pelan, kita tarik terus. Udah, maaf, putus, patah, soalnya rentan banget. Kita posisikan supaya tidak patah. Gimana caranya? Kita tarik lagi, dikira-kira aja, soalnya posisi saya susah ini. Oke, kita lakukan pengelupasan dari awal lagi. Kita sisakan 2 cm, kita tarik pelan-pelan, jangan sampai patah, jangan sampai patah, terus jangan sampai patah. Yes, ini untuk pembungkusnya udah terkelupas. Nah, untuk membersihkannya biasanya saya pakai alkohol, cuman kehabisan alkohol, jadi nggak apa-apa lah pakai tisu atau pakai kain-kain, yang penting bersih. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Sebelum kita potong, kita bersihkan. Sampai benar-benar bersih. Oke, lalu kita potong dengan menggunakan fiber cleaver. Oke, fokus, siap. Kelihatan tidak? Kelihatan? Itu untuk cara potongnya gini kan. Kalau saya patokannya, nanti kita ukur dulu seberapa sih panjangnya yang kita butuhkan. Ini untuk pas konektornya, nanti kita kira-kira aja. Tapi kalau patokan saya itu biasanya di baut yang putih-putih ini untuk patokan saya. Dan untuk ukurannya itu nanti beda ya, antara yang buaya darat tadi sama yang ini lebih pendek daripada yang buaya. Oke, kita lakukan pemotongan. Caranya, kita paskan dulu. Setelah sudah pas, serasa sudah pas, kita tutup, kita tekan, lalu kita tekan ke depan. Oke, kita buka pelan-pelan, dan sudah terputus. Oke, udah terputus. Konayo, ayo. Oke, udah terputus ini. Kita singkirkan. Oh iya, jangan lupa nanti sisanya jangan dibuang sembarangan ya, soalnya ini kaca, nanti kalau masuk ke kulit bahaya. Untuk sebelum kita pasang fast konektornya, jangan lupa untuk memasang pengunci. Itu biasanya sering kali saya lupa. Mungkin bukan saya aja, semua mungkin. Jadi udah terpasang konektor, begitu mau mengunci ininya lupa, ya udah. Oke, untuk yang video pertama ini saya mau coba mempraktekkan. Ini kan tadi ukuran yang ini. Untuk ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena cara memasangnya gini. Jadi kita pasang dulu untuk penguncinya.
kita pasang, kita masukkan pelan-pelan. Oke. Lalu kita masukkan fibernya ke lubang yang ada di dalam sana. Posisinya kita paskan. Kita paskan posisinya. Oke. Kita tekan pelan-pelan sampai fibernya agak agak kedorong, jadi nanti dia melengkung, itu tandanya udah mentok. Nggak apa-apa, nanti nggak usah dilurusin, nggak apa-apa. Jadi agak mentok, kelihatan kan, agak mentok. Dan kenapa saya bilang enak, karena ini belum dikunci aja nggak bakal gerak, enaknya gitu. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita kunci bagian belakang dulu sampai benar-benar kencang. Setelah itu kita kunci yang di sini. Ini kan ada tanda panah, anak panah ke depan. Kita majuin. Oke, kita pentokin ke depan. Udah masuk ke mentok depan. Dan ini sudah selesai untuk pemasangan fast connector yang ujung pertama. Sebelum kita beralih ke ujung yang satunya, kita cek dulu apakah sinar senter ini sudah sampai ke ujung, ke sini. Oke, caranya kita masukkan kepalanya ke dalam lubang senternya. Ini lubang senter, kita masukin. Oke, kita hidupin, terus kita cek apakah ujung satu udah mengeluarkan cahaya. Oke, dan kita berhasil untuk memasang konektor yang ujung pertama. Oke, langkah yang kedua, kita memasang yang ujung keduanya. Siap, kita akan memasang untuk yang ujung yang sisi yang lainnya. Caranya masih sama seperti tadi ya. Mungkin saya akan skip dulu, skip sampai nanti tinggal pasang aja, soalnya nanti durasinya kepanjangan kalau harus itu. Oke, kita mulai dari sini. Kita mulai untuk pemotongannya. Kita ukur lagi kira-kira berapa panjangnya. Kalau untuk yang model buaya darat ini, biasanya saya patokannya agak maju sedikit dari yang tadi. Tadi kan pas di putih-putih ini kita agak majuin sedikit. Soalnya lebih pendek ternyata. Oke, masih sama. Jangan lupa untuk potongannya, bahaya ini. Kita singkirkan dulu. Dan sudah terpotong. Oke, kita pasang dulu untuk pengencangnya. Jangan sampai lupa, nanti begitu udah dipasang mau ngencanginnya ini ya lupa, kan repot. Oke. Nah, oke, perhatikan ini kenapa agak ribet menurut saya. Soalnya kalau yang masih pemula itu biasanya tangannya getar, dan ini kan neken dulu sebelum kita kunci. Kalau tadi kan udah gini kita gerak-gerakin nggak bakal gerak, tapi kalau ini belum kita kunci pakai ini, itu lepas. Makanya posisi pengunci pengait yang di ini, pengait yang di fast connector jangan lupa posisikan di belakang dulu ya, jangan di depan, nanti udah ngunci dulu. Tapi ini enaknya langsung kelihatan itu. Kita masukin pelan-pelan.
Oke, oke, sampai mentok. Nah, maksud saya mentok itu kalau udah kedorong gini agak melengkung, itu berarti udah mentok. Nah, untuk cara ini biasanya susahnya nanti di sini. Begitu kita tutup, nah kan, apa karena kuku saya terlalu panjang saya juga nggak tahu. Tapi saran saya mendingan pakai fast connector yang tadi lebih enak. Untuk langkah yang berikutnya, kalau pakai ini kita kunci dulu yang depan karena tadi udah mentok. Kita kunci ke depan, cek. Nah, udah ke depan, baru kita akan lepas pelan-pelan. Kita akan lepas pelan-pelan. Ini udah mentok. Langsung kita tekan di sini. Sebenarnya sama aja, cuman kalau yang pemula itu biasanya yang pakai model buaya darat gini banyak gagalnya. Kayak saya itu beli satu slot kan isi 10, paling yang kepakai cuma 4, tapi sekarang ya udah bisa sih. Soalnya kalau masang konektor gini gagal biasanya nanti patah di dalam, udah nggak bisa dipakai ini. Padahal ini satu konektor kalau beli ngecer itu 5.000. Coba kalau gagal 5, Surya 16 itu kan satu bungkus, sayang. Oke. Sebelum kita mengunci, kita lakukan pengetesan dulu. Pakai senter dulu, apakah nyampe di depan, nyampe ke di ujung satunya atau belum. Oke. Dan patah, ternyata patah akan gagal. Makanya saya kenapa bilang ini susah, yaitu tadi karena harus jepit, kita harus fokus ke sini, tapi kita belum lepas, ini udah ketarik ke belakang jadi patah. Gitu aja. Mungkin ini video terlalu panjang ya. Saya mau cari lagi konektor yang belum kepake untuk praktek. Mungkin video kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi ke video berikutnya. Terima kasih. Oke, akan semua. Kita lanjutkan untuk tutorial memasang fast konektor tadi yang gagal tadi. Ini udah gagal, jelas udah gagal. Dan fast konektor yang ini udah nggak bisa kepake karena patah di dalamnya, nggak bisa dikeluarin. Nanti saya coba kita ganti dengan yang baru. Ini nggak baru sebenarnya, cuman patah, terus saya coba untuk mengeluarkan patahannya, itu ternyata bisa. Oke, langkahnya masih sama. Ini gini aja biar gampang nanti masangnya. Apakah masih bisa dipakai atau enggaknya, nanti saya terangkan. Oke, kita kupas dulu biar hidup nggak apa-apa. Masih sama seperti tadi. Kita kupas dulu untuk pembungkus fibernya pelan-pelan, soalnya rawan ini. Oh iya, saran saya kalau mau masang ini kan mendingan dipasang di bawah kayak gini dulu, dipasang sebelum ditarik ke rumah klien. Nanti biar nggak ribet. Gunanya biar nggak ribet sih sebenarnya. Oke, kita bersihkan dulu. Kita potong sesuai ukuran fibernya. Sesuai ukuran fast konektornya. Kita siapkan, dipaskan dulu aja. Agak barbar ini masalahnya, maklum, bangun tidur. Oke, kita tekan. Kenapa kok mati? Karena dia udah putus. Jangan lupa untuk
menyimpan patahannya, takutnya. Oke, potongan kalau pakai cleaver itu langsung berhasil. Beda kalau pakai gunting atau pakai korek, itu ada tutorialnya ya mas. Bisa sih, bisa, sebenarnya bisa. Saya juga dulu tuh pernah sebelum punya cleaver ini juga pakai gunting. Kalau enggak korek kita bakar langsung kita putus, cuman nanti ukurannya beda-beda, jadi enggak langsung sekali jadi. Kalau pakai cleaver gini biasanya langsung jadi. Oke, kita coba apakah fast connector ini masih bisa dipakai atau enggaknya. Itu caranya sambil kita hidupin senter, kita masukkan pelan-pelan ke lubangnya. Kan patah. Maaf. Oke, kita udah kupas itu pembungkus fibernya. Kita bersihkan dulu. Kita akan potong lagi yang tadi gagal motongnya. Oke, kita potong. Oke, fokus, potongannya langsung jadi. Kita singkirkan dulu biar nggak patah nanti. Ini tadi lupa kan, makanya saya bilang tadi jangan lupa sebelum memasang fast connectornya, penguncinya harus dipasang dulu. Kalau sampai lupa, apalagi pakai yang buaya itu, udah susah-susah neken mau ngunci, kuncinya belum kepasang, ya udah nangis. Siap, jangan sampai kayak tadi. Caranya kita masukkan pelan-pelan. Oke, apakah ini fast connector masih bisa dipakai atau enggaknya nanti kelihatan di depan. Siap, ternyata masih bisa dipakai. Fokus dia, bisa. Nah, kita kunci dulu itu. Jadi agak gini kan, maksud saya tuh agak nekuk sedikit itu nggak apa-apa. Agak melengkung, itu tandanya dia mentok di depan. Jadi alangkah baiknya sebelum kita tarik, kita pasang di bawah dulu biar gampang kita. Nanti kalau seandainya beli kabelnya sisa nggak masalah, nanti kita gulung di tempatnya klien atau gulung di tempat kita. Saran saya mending gitu, itu malah lebih enak. Nah, caranya gini, ini kita tekan, jangan sampai lepas dulu sebelum pengaitnya, penguncinya kita kencangkan. Oke. Oke, sudah terkunci kencang dan sudah bisa membawa sinarnya. Oke, ini sudah berhasil. Coba kita pindah di ujung satunya. Oke, sudah berhasil. Oke, sebelum kita mengunci, saya sarankan sebelum kita mengunci penutupnya ini, jadi biar nanti seandainya patah atau apa, itu saya sarankan, ini kan ada tandanya. Kalau tanda ini di atasnya ini sama gini, kuning-kuning ini, berarti nanti bisa dilepas. Contohnya gini, ini kan udah, tapi kan dia belum kunci, itu bisa dilepas. Tapi kalau udah dikunci gini, dibalik, dek, itu biasanya nggak bisa dilepas. Makanya kita posisikan gini dulu aja untuk mengecek dulu apakah ini redaman bagus atau sudah memenuhi standar untuk membawa bandwidth atau belum. Ya, kita paskan dulu. Ini konektornya beda ya. Ini yang tadi yang buaya darat. Yang buaya darat ini yang agak panjang, susah masangnya tuh kan, beda kan. Kalau yang ini
anak buaya. Oke, untuk cara ngeceknya saya menggunakan ini, apa ini namanya, optical power meter. Sebenarnya ini cuman buat ngukur redaman aja ini. Jadi caranya, yang satu kita colokkan dulu, kita hidupkan senter. Oke, dia mengeluarkan sinar dan kita masukkan di atasnya. Saya tadi sudah bilang di depan, di awal video tadi, biasanya kalau di bawah 17 sudah bagus. Ini udah di bawah, malah di bawah 12, 13. Ini udah standar sekali. Karena standar pabrik itu, sebentar saya cari. Oke, untuk redaman standar pabrik itu ini dari pabrik, jadi ini bisa buat patokan ya. Kalau kita mendekati standar pabrik berarti udah bagus itu untuk penyambungannya, untuk redamannya. Itu saya akan perlihatkan untuk standar pabriknya berapa untuk redamannya. Oke, untuk redamannya saya akan coba ya ukur. Untuk redamannya kurang lebih sama. Jadi kalau di bawah 15 atau 17 ke bawah, min 17 ke bawah itu udah bagus banget itu. Itu biarpun kabel fibernya panjangnya 1 kilo nggak keputus, itu udah bisa membawa bandwidth atau internet. Aja mungkin penjelasan dari saya. Gini ya, untuk nanti hasilnya. Ini nanti rencana mau saya pasang ini sore ini. Cuman nunggu teman dulu. Soalnya kalau pasang fiber sendiri susah. Pasti nanti bahasa Indonesianya bundet itu apa ya? Nguwel-nguwel gitu. Nguwel-nguwel. Bundet. Jadi nanti kita pasang fibernya. Oke, kita kencangkan dulu sebelum kita nanti pasang. Kita tarik kabel ke rumah klien. Dan untuk saran saya, lebih amannya lagi, kalau saya standarnya gini ya, udah kepasang kenceng, nah masih saya hajar sama yang namanya lakban, biar bener-bener nggak gerak gitu. Nanti kan soalnya kalau posisi kita tarik kabel kan pasti ini kan gerak, kabelnya pasti gerak. Takutnya nanti kalau kendor, nanti ketarik-tarik, akhirnya kenapa? Akhirnya patah tuh maksudnya. Oke, kita jadiin satu gini sama selingnya biar nanti kuat ya, nggak ketarik-tarik, yang jelas itu lebih aman. Oke, yang ujung satunya juga, yang ujung satunya kita kencangkan dulu. Lalu kita bungkus lagi biar dia nggak gerak. Waktu kita tarik nanti dia nggak gerak ikut kabelnya. Oke, selingnya kita jadiin satu, nggak gerak saudara-saudara. Oke, nanti ininya nutupnya nanti aja ya, nanti kalau udah baterainya habis. Nutupnya ini nanti aja, ngoncinya tetap seperti yang di awal tadi biar gampang. Seandainya kita tarik terus nggak taunya putus di tengah jalan, nanti kan kita cek lagi. Oke, masih bisa. Oke, masih bagus untuk redamannya. Oke, min 12, min 13 sudah bagus. Oke, sebelum saya pasang
sebelum saya tarik fiber ini ke rumah klien, saya akan contohkan bagaimana cara memasang HTB atau media converter di rumah Dissaver ke klien. Oke, cukup sekian untuk video berikutnya. Saya akan membuat bagaimana cara memasang ini kabel fibernya ke media converter. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Selamat sore.